Fiksan. Koleksi. Ya, keep silent ya teman-teman. Saya lanjutkan. Oke, PPT saya kembali terlihat ya. Nah, kita balik tadi pada apa? Bahwa kita harus punya database konsumen, customer database untuk bisa mengetahui preferensi atau perilaku pelanggan kita. Ya, tanpa kita punya customer database-nya, maka tidak mungkin kita bisa mengetahui preferensi pelanggan kita itu seperti apa. Ya, kita harus punya database konsumennya. Apalagi kalau skala bisnis kita sudah besar, kita punya puluhan juta karyawan, dan puluhan juta karyawan itu sangat mungkin berinteraksi melalui ribuan cabang toko fisik yang kita miliki, toko online yang kita miliki, aplikasi yang kita miliki, banyak pusat perbaikan atau pusat pelayanan atau service center yang kita miliki, ada banyak titik kontak. Dan itu perlu diintegrasikan, dan jalan satu-satunya adalah apa? CRM berbasis sistem informasi yang computerized. Ya. Nah, itu adalah kunci kita apa? Mengenali pelanggan kita, mengenali perilaku konsumen kita. Yaitu yang apa? Sebelumnya yaitu apa? To know your customer, mengetahui siapa konsumen kita itu. Nah, mengetahui siapa konsumen kita itu melalui database. Dan database itu juga diintegrasikan dengan semua titik kontak yang kita miliki di dalam perusahaan. Dengan semua kantor cabang kita, dengan semua pusat perbaikan kita, dengan website yang kita miliki, dengan aplikasi yang kita miliki, diintegrasikan dengan semua customer contact. Nah, setelah kita mengetahui perilaku konsumen kita, karena kita memiliki database konsumen dan apa saja yang dia lakukan itu kita bisa analisis dan bisa ketahui ya, kapan dia datang ke pusat perbaikan ini, apa yang dia belanja, apa produk apa yang dia beli dan seterusnya. Paket data apa yang dia pakai dan seterusnya. Ya, kita bisa tahu. Nah, setelah kita to know your customer, mengetahui konsumen kita, maka langkah selanjutnya dari CRM itu adalah mengetahui perilakunya seperti apa. Nah, kalau kita sudah mengetahui perilaku konsumennya, preferensi pembeliannya seperti apa, baru kita bisa custom produk atau jasa, personalisasi, melakukan personalisasi atas produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Sehingga nanti produk atau jasa yang kita buat itu benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, berikutnya adalah knowledge management system. Ya, knowledge management system itu biasanya berupa sistem berbasis IT juga, berarti dia adalah computer based information system untuk mengelola pengetahuan yang ada di dalam perusahaan. Ya, dia bisa membuat, mengcapture, mengambil dan menciptakan, menyimpan, ya, melakukan storage, melakukan penyimpanan dan melakukan penyebaran atau diseminasi informasi. Ya, itu knowledge management system. Dan biasanya dia merupakan pengetahuan yang sifatnya tacit knowledge gitu ya. Pengetahuan yang biasanya berbasis pada pengalaman dan praktek bisnis, jadi bukan sekedar teori di buku gitu ya. Jadi pengalaman praktek bisnis ya. Nah, itu bisa disimpan dan kemudian ketika misalnya suatu staff yang sudah senior yang sudah berpengalaman itu resign atau dia pensiun gitu ya, maka staff penggantinya bisa belajar dari knowledge management system tersebut. Ya, jadi dia tidak lagi memulai segala sesuatunya dari nol,
tapi dia bisa belajar dari knowledge management system yang dimiliki oleh perusahaan. Dan sekali lagi itu biasanya adalah praktek bisnis yang sifatnya tacit knowledge, pengetahuan yang berbasis pengalaman praktika atau pengalaman praktisi di bisnis yang bukan sekedar teori gitu ya, bukan sekedar teori. Walaupun sebenarnya kata-kata ini juga tidak tepat ya, kalau dibilang bukan sekedar teori itu tidak tepat juga, karena begini saudara, karena teori itu juga disusun, diambil itu dari inferensi atau pengambilan kesimpulan berbasiskan fakta gitu ya, kenyataan di lapangan. Ya, walaupun dia kemudian bisa beradaptasi. Bisa diadaptasi, ya. Kemudian ada business process management, ya. Jadi business process management itu untuk mengelola proses bisnis yang ada di dalam perusahaan kita. Proses bisnis itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan di dalam supply chain atau di dalam rantai pasok kita itu, dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari kita memesan suatu produk atau bahan baku dari pemasok gitu ya. Kemudian kalau dia perusahaan manufaktur, bahan baku itu diolah di floor plan atau di lantai produksi. Dan kemudian menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Dan kemudian dikirim ke saluran distribusi kita gitu ya, ke distributor, ke agen, sampai ke toko, sampai ke tangan konsumen. Nah, itu proses bisnis di sepanjang supply chain itu, ya. Nah, kita harus apa? Selaraskan dengan kebutuhan dan keinginan customer, ya. Sehingga terjadi suatu integrasi, ada suatu inovasi, dan ada fleksibilitas. Misalnya memudahkan konsumen untuk bisa melakukan pemesanan secara daring atau online. Nah, itu pasti kalau kita membuat sistem yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pemesanan secara daring atau online, itu pasti akan membuat suatu kebutuhan akan penyelarasan proses bisnis kita. Karena akan beda loh menjual produk secara konvensional di toko fisik dengan menjual produk berbasis aplikasi. Integrasinya itu akan berbeda. Proses bisnisnya itu akan berbeda. Nah, bagaimana kita bisa alignment antara sistem IT kita, sistem teknologi informasi kita, itu bisa alignment, bisa diselaraskan dengan bidang yang lain, ya, yaitu dengan apa? Dengan strategi perusahaan kita. Jadi ada alignment antara sistem kita dengan strategi. Nah, alignment-nya itu bagaimana? Bahwa sistem informasi kita itu mengikuti strategi perusahaan. Ya, jadi information kita itu follow the business strategy. Bukan sebaliknya ya, bukan business strategi follow information system, bukan. Tapi information system kita itu, computer based information system kita, itu mengikuti business strategi. Ya. Jadi grand design-nya business strategi itu akan diperkuat, di-leverage oleh sistem informasi yang kita miliki. Ya. Nah, kemudian ada supply chain management, ya, dikatakan dan dia merupakan apa? Suatu jaringan dari bisnis yang saling terhubung dalam satu jaringan komputer, ya, dengan tujuan menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen akhir. Nah, itu supply chain. Ya, ada proses bisnis dari hulu ke hilir tadi. Ya. Kemudian ada material requirement planning. Ini macam-macam enterprise-wide system. Ya. Macam-macam enterprise-wide system. Ada material requirement planning, yaitu apa? Software untuk perencanaan dan inventory control. Untuk mengelola proses manufaktur. Biasanya itu namanya adalah PPIC, ya, Production Planning dan Inventory Control. Ya, Production Planning dan Inventory Control. Saya percaya bahwa Anda sudah mempelajari hal tersebut di mata kuliah yang lain, karena basis Anda adalah teknik industri, ya, Production Planning dan Inventory Control, perencanaan produksi. Nah, enterprise system selanjutnya,
Nah, jadi kita bicara dulu berbagai enterprise wide system, ya. Sistem yang ada di dalam perusahaan kita, gitu ya. Nah, itu adalah decision support system. Ya, kita sudah bahas ini pada minggu-minggu sebelumnya, tapi saya review sedikit ya. Jadi ini sistem informasi berbasis komputer juga berupa software yang mendukung pengambilan keputusan untuk manajemen perusahaan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, decision support system ini saya bilang tadi dia berupa apa? Berupa model matematika, statistik, jadi engine atau mesin di dalamnya itu adalah model matematika dan statistik yang kemudian diprogram oleh programmer komputer, dibikin codingnya, dibikin source code-nya, gitu ya. Dan kemudian dia bisa berupa business intelligence, ya di situ ya, untuk pelaporan, gitu ya. Nah, ini yang saya minta di dalam tugas Anda nanti ya. Jadi saya minta untuk melakukan pembuatan tabel database sederhana perusahaan, gitu ya. Atau bisa juga Anda mengambil dari perusahaan yang sudah ada, kalau memang memang diperbolehkan, bagaimana tabel database-nya. Kemudian Anda lakukan analisis data di situ, ya, secara sederhana menggunakan Excel. Kemudian Anda lakukan suatu reporting, pelaporan manajemen. Nah, reporting ini nanti bisa untuk top level, bisa untuk middle level, bisa untuk operational level. Nah, laporan untuk top level itu laporan untuk direktur. Middle level itu laporan untuk manajer menengah. Operational level itu laporan untuk staff operational. Nah, nanti silakan di dalam tugas Anda itu Anda bikin laporannya untuk masing-masing tingkatan manajemen. Anda ambil perusahaannya, itu perusahaan apa, kemudian business intelligence report-nya, dashboard dari business intelligence-nya itu Anda coba buat seperti desainnya nanti contohnya seperti apa, gitu ya. Jadi contoh realnya nanti seperti apa itu menjadi tugas kelompok Anda. Salah satu tugas yang Anda kerjakan secara kelompok. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, business intelligence ini fungsinya seperti apa? Seperti spion mobil untuk mengetahui apa business environment, lingkungan bisnis di sekitarnya. Baik lingkungan bisnis dari dalam perusahaan, internal perusahaan, baik kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar perusahaan atau eksternal perusahaan. Misalnya pemerintah, perpajakan, konsumen, kompetitor, selera konsumen, ya, karakteristik geografi lokal di mana perusahaan kita beroperasi dan seterusnya. Ya, di mana di situ ada apa? Online analytical processing. Jadi pemrosesan data yang sifatnya daring atau online dan bersifat analytical. Jadi analytical itu ya dia menganalisis menggunakan model matematika, menggunakan statistik gitu ya. Nah, nanti Anda coba dengan menggunakan fungsi-fungsi Excel secara sederhana saja. Ya. Nah, kemudian juga data mining. Ya, data mining itu jadi dia akan mengolah data yang sangat besar, data yang berasal dari luar dan dalam perusahaan, yang dikumpulkan dalam satu data warehouse. Konsepnya disebut sebagai big data, gitu ya, big data analysis, dan kemudian Anda berusaha menggali pola-pola tertentu dari big data itu untuk menghasilkan insight, untuk menghasilkan informasi, untuk menghasilkan wawasan bagi para pengambil keputusan yang ada di perusahaan. Nah, sehingga Anda bisa juga nanti apa? Mengetahui performa dari
perusahaan Anda seperti apa. Nah, kalau terjadi penyimpangan dari performa itu, nanti sistem Anda bisa melaporkan kepada manajemen. Misalnya tingkat produksi itu anjlok secara tiba-tiba gitu. Atau tiba-tiba ada diskon yang diberikan oleh sales yang melampaui batas diskon maksimum yang seharusnya. Nah, itu dia bisa memberikan namanya push report, ya, laporan yang dipush oleh sistem kepada manajemen pengguna BI Anda itu, pengguna business intelligence Anda itu. Ya, kemudian juga bisa melakukan benchmarking, ya. Benchmarking itu melakukan perbandingan data real time saat ini dengan data-data di masa lampau. Apakah penjualan turun, apakah penjualan naik gitu ya. Dan bisa dilakukan dari berbagai sisi. Ya, misalnya membandingkan satu kantor cabang dengan kantor cabang yang lain. Membandingkan seorang sales dengan seorang sales yang lain. Membandingkan satu kota dengan kota yang lain. Membandingkan satu produk dengan produk yang lain. Jadi dia bisa multidimensi, ya, benchmarkingnya. Dan bisa melakukan predictive analytics. Predictive analytics itu jadi dia memprediksi ke masa depan, ya, memprediksi ke masa depan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Ya, kira-kira akan seperti apa kondisinya atau datanya dengan berdasarkan apa data-data yang ada sekarang dan di masa lampau. Makin banyak data yang dia bisa analisis, timeline-nya makin panjang, harusnya dia makin bisa lebih akurat, gitu ya, secara konsep begitu. Jadi dia bisa memprediksi ke masa depan dengan menggunakan data yang saat ini maupun data yang di masa lampau. Makin panjang horizontal waktu datanya, makin lama horizontal waktu datanya itu, maka diharapkan prediksinya akan menjadi lebih akurat. Nah, kemudian juga intelligence system seperti knowledge management tadi, ya, dia termasuk expert system atau sistem pakar. Jadi sistem pakar itu sistem yang bisa menirukan cara kerja manusia, misalnya dia bisa mengambil keputusan berdasarkan knowledge atau pengetahuan yang dibenamkan ke dalam sistem komputer itu. Ya, misalnya dulu kalau saya mengambil mata kuliah kecerdasan buatan, gitu ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, itu ada tugas sederhana yang diberikan kepada kami, yaitu kami diminta membuat sebuah software yang kita bisa menginputkan gejala-gejala penyakit dan nanti software itu bisa mengambil keputusan atau memprediksi kira-kira berdasarkan gejala penyakit itu penyakit Anda apa, gitu ya. Nah, itu expert system. Nah, expert system itu tentu saja dari sisi teknik pemrograman dan lain-lain makin canggih, ya, karena dia misalnya mampu belajar dari pengalaman dengan pengguna, gitu ya. Kemudian makin banyak pengetahuan yang dibenamkan ke dalam sistem database-nya itu, dia akan makin akurat dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, kemudian semua sistem yang tadi saya bilang enterprise-wide system ini, dia terjadi apa? Integrasi gitu ya, ada integrasi. Integrasi antar berbagai departemen di perusahaan gitu ya. Terintegrasi baik softwarenya maupun datanya. Jadi softwarenya itu bisa digunakan oleh berbagai departemen yang berbeda. Bisa digunakan oleh berbagai unit bisnis yang berbeda dalam perusahaan. Bisa digunakan oleh anak perusahaan dan induk perusahaan. Ada integrasi. Begitu pula dengan datanya. Ya, datanya itu berada dalam satu standar yang sama sehingga berbagai departemen di perusahaan itu bisa menggunakannya secara simultan, bisa melakukan pengolahan data itu secara simultan. Ya, dan itu dia saling integrasi, saling terkait satu sama lain. Ya, itu namanya interoperability dan portability. Itu konsepnya seperti itu. Ya, jadi data dan softwarenya itu bisa digunakan secara simultan oleh berbagai departemen, berbagai bagian yang berbeda dalam perusahaan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Ya, itu konsepnya namanya interoperability dan portability, portabilitas dan interoperabilitas.
gitu ya. Nah, ini adalah struktur dari supply chains ya. Di sini ada aliran informasi gitu ya, ada aliran uang gitu ya. Aliran ini ada yang satu arah, ada yang dua arah gitu ya. Dan ini proses bisnis yang harus Anda ketahui kalau Anda membuat suatu sistem untuk perusahaan. Ya. Dan flow-nya dari mana ke mana itu harus Anda ketahui dan Anda harus paham kebutuhan dari setiap bagian itu apa, bisnis prosesnya dari perusahaan itu secara spesifik apa. Karena satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu walaupun dia berada dalam satu industri yang sama, itu dia bisa memiliki perbedaan-perbedaan gitu ya. Nah, itu struktur dari supply chain. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya digitalisasi, maka banyak perusahaan yang juga mendigitalkan proses bisnisnya gitu ya. Ada proses bisnis yang terkait dengan penjualan digital misalnya. Atau ada proses bisnis yang terkait dengan konektivitas pengadaan barang dan jasa, procurement atau pengadaan barang dan jasa yang terhubung dengan pemasok atau supplier Anda secara digital, secara sistem. Dia terkoneksi secara sistem. Ke distributor juga hal yang sama mungkin dilakukan, apalagi kepada konsumen sangat mungkin dilakukan dan sudah dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian di dalam enterprise wide system itu ya dikatakan ada kolaborasi, ya. Jadi ada kolaborasi dengan partner, ya. Dan kolaborasi itu salah satunya kesuksesannya ditentukan oleh kemampuan perusahaan itu untuk bisa berbagi informasi dengan bagian-bagian lain di dalam perusahaan maupun bagian-bagian lain di luar perusahaan mereka. Misalnya dengan pemasok, dengan distributor, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, bagaimana dia bisa berbagi dengan berbagai bagian yang ada dalam perusahaan. Berbagi informasi. Nah, konektivitas sistem yang bisa membagikan informasi dengan berbagai bagian di dalam perusahaan, termasuk dengan di luar perusahaan, itu juga bisa menjadi switching barrier. Misalnya switching barrier atau hambatan beralih bagi misalnya bagi supplier kita, misalnya bagi distributor kita, misalnya bagi konsumen kita, gitu ya. Karena dia sudah invest suatu sistem, mengkoneksikan diri dengan perusahaan Anda, mungkin supplier Anda akan mikir-mikir untuk memindahkan pasokannya ke atau memindahkan suplainya ke perusahaan lain. Ya, dan itu berarti apa? Dia bisa menjadi suatu competitive advantage, bisa menjadi suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan Anda. Nah, sehingga dikatakan partner collaboration itu merupakan salah satu key success factors. Dan sebagian diantaranya bisa diotomasi sistemnya. Apalagi pada bisnis proses yang kompleks, yang misalnya Anda harus menelaah ribuan item barang, mengecek inventory dari ribuan item barang, nah itu bisa diotomasi dengan pemasok, dengan distributor, sehingga proses bisnisnya lebih simpel, kemudian juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja, ya. Dan proses itu, saudara-saudara, makin dipercepat dengan kejadian pandemi ini. Ya, baru-baru ini saya membaca majalah Time, pernah dengar ya, majalah Time itu majalah terbitan Amerika gitu ya. Edisi terbaru yang bercerita bagaimana pandemi COVID-19 ini sudah memangkas, menghabisi sekitar 40 juta lapangan kerja di Amerika. Ya. Jadi ada 40 juta lapangan kerja di Amerika yang hilang akibat pandemi COVID ini. Dan para ahli manajemen yang saya baca dari majalah Time itu barusan hari ini saya baca majalahnya. Dia mengatakan bahwa
40% dari pekerjaan yang hilang atau dirumahkan selama pandemi COVID ini diperkirakan tidak akan pernah kembali. Jadi, even the situation running normal again, meskipun situasinya kembali normal lagi, 40% di antara pekerjaan itu akan hilang. Nah, hilangnya kenapa? Hilangnya karena terjadi otomatisasi, digitalisasi. Ya, dengan kebutuhan untuk ketika terjadi pandemi ini, ada kebutuhan perusahaan untuk apa? Mengamankan operasional perusahaannya dengan meminimalkan apa? Kerumunan, dengan meminimalkan kontak dengan setiap stakeholders bisnis supaya nggak kerumunan, nggak tertular gitu ya. Nah, maka apa? Ada beberapa sistem yang mereka buat, ada beberapa otomasi yang mereka buat, yang kemudian apa? Menyebabkan karyawan tidak butuh lagi secara fisik. Ya, karyawan itu tidak dibutuhkan lagi secara fisik, digantikan oleh sistem. Tentu tidak berarti karyawannya nol, tapi jumlah karyawannya berkurang drastis loh. Turun dalam jumlah yang besar. Ya, jumlah karyawannya turun dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian itu bukan hanya oleh tekanan kesehatan saja ya, supaya tidak terjadi kontak fisik, supaya tidak tertular oleh COVID. Tekanan yang lain untuk mempercepat itu adalah apa? Pada saat pandemi COVID itu, semua proses itu tekanan yang lain yang mempercepat hal tersebut adalah apa? Tekanan untuk perusahaan itu agar memangkas biaya operasionalnya ketika terjadi pandemi saat ini. Ketika daya beli masyarakat turun, ketika banyak PHK, ketika banyak orang dipotong gajinya, ekonomi turun. Konsumsi turun. Ini suatu mata rantai ekonomi ya. Konsumsi turun, ekonomi turun. Akibatnya apa? Penjualan dari pabrik-pabrik itu juga turun. Nah, kalau penjualan mereka turun, pendapatan mereka turun. Kalau pendapatan mereka turun, otomatis supaya tidak rugi atau minimal mengurangi kerugian, mereka harus menekan biaya. Otomasi sistem itu adalah salah satu cara menekan biaya. Walaupun seperti saya bilang tadi, dia mengorbankan apa? Banyak lapangan kerja. Dan itu suatu kenyataan yang tidak hanya kita lihat di Indonesia saat ini, even itu di Amerika. Majalah Time edisi September hari ini, majalah Time edisi September itu bilang 40 juta lapangan kerja di Amerika itu hilang selama pandemi karena perusahaan itu memilih apa? Mengotomasikan sistemnya. Dan dari 40 juta itu diperkirakan 40% diantaranya tidak akan pernah kembali lagi lapangan kerja itu. Walaupun situasi sudah back to normal. Nanti entah kapan. Kalau di kita masih belum jelas tuh. Karena angka positif itu malah terus naik. Sekarang udah di kisaran 3.000 positif per hari. Kita tuh nggak jelas, Mas. Kapan berakhirnya? Karena bahkan beberapa ahli menyebut kita ini baru saja di apa? Di masa awal pandemi, gitu ya. Bayangkan setelah 6 bulan sejak Maret, ini bulan 9, beberapa hari yang lalu sejumlah pakar mengatakan bahwa kita ini kalau melihat data-data pandemi pada bulan-bulan September dan Agustus kemarin itu, kita masih ada di masa awal. Ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan sistem. Kaitannya dengan teknologi informasi. Dan itu dipercepat dengan apa? Adopsi sistem, adopsi otomasi gitu ya. Kemudian minggu lalu saya cerita tentang Internet of Things itu ya, Internet of Things, kombinasi sistem dengan uh, software, dengan otomasi, dengan sensor, dengan internet, ya, jaringan komputer, itu dipercepat dengan terjadinya pandemi. Ya, nah, tapi di sisi lain apa? Dia mempermudah kolaborasi. Kalau itu dari sisi tenaga kerja sesuatu yang negatif. Tapi kalau dari sisi perusahaan, something positif. Karena dia memperkuat kolaborasi, memperkuat efektivitas, dan memperkuat efisiensi perusahaan. Ya, ini nanti kalau join lagi ya, nggak ada masalah. Kalau waktunya kurang kita join. Nah, terjadi kolaborasi, ya. Kita lebih responsif terhadap konsumen, ya.
kemudian juga bisa mensinkronisasi produksi, juga bisa mengutilisasi sumber daya kita dengan lebih baik lagi. Ya. Dari sisi perusahaan dia positif, memungkinkan kolaborasi dengan lebih efisien antar berbagai bagian di dalam maupun di luar perusahaan kita. Ya. Nah, kemudian ada vendor manage inventory juga, ya. Jadi bisa berbagi inventory, sharing inventory, ya, mengurangi biaya warehouse untuk pemasok, gitu ya. Bisa kalau sistem kita terkoneksi dengan supplier itu, inventory level kita itu bisa dimonitor oleh pemasok, gitu ya. Jadi kapan mereka harus berproduksi, si supplier itu juga tahu, sehingga juga nggak menu-menuhin gudang mereka, gitu ya. Jadwal produksinya akan efisien. Ya, jadi semua yang terlibat itu akan mendapat keuntungan. Kita dapat keuntungan, distributor dapat keuntungan, supplier dapat keuntungan. Gitu ya. Yang dirugikan apa kalau semuanya otomatis, tenaga kerja manual, terutama yang nggak punya keahlian itu, yang kerjanya nunggu-nunggu gitu, yang fisik ya, itu memang pada kenyataannya paling akan dirugikan. Nanti hanya tersisa pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill, operational system dan sebagainya, dan itu tidak butuh banyak tenaga kerja nih. Nah, itu yang harus kalian antisipasi. Karena itu akan datang pada masa generasi kalian. Pada generasi saya berkembang. Pada generasi kalian dia akan menjadi mature. Nah, nah kemudian juga bisnis secara keseluruhan, ya, meningkatkan layanan konsumen, meningkatkan capability proses bisnis kita dari sisi online-nya, produktivitasnya, gitu ya. Kemudian waktu cycle kita, waktu siklus kita akan lebih cepat ya, sehingga time to market kita gitu ya, lead time kita akan jadi lebih cepat. Lead time dan time to market tahu ya teman-teman ya. Lead time itu sejak barang kita pesan sampai apa itu, sejak ada pesanan konsumen, barang kita produksi, apa dikirim oleh supplier berapa lama, itu lead time. Kalau time to market sejak barang kita dipesan oleh konsumen, berapa lama kita bisa memasarkannya, mendelivernya kepada konsumen, time to market. Ya, kalau lead time itu waktu produksi. Ya, nah itu bisa lebih cepat. Memperpendek supply chain, ya itu pasti ya. Keberadaan sistem itu akan mengakibatkan fenomena yang namanya disintermediation. Ya, supply chain-nya akan menjadi lebih pendek, bahkan konsumen bisa pesan langsung ke pabrik atau ke distributor. Walaupun tentu ada pembatasan-pembatasan ya. Kalau misalnya pesanannya terlalu kecil, kalau pabriknya tidak merasa itu tidak efisien, ya mungkin dia tidak akan mau melayani gitu ya, diserahkan ke distributor. Ya. Nah, kemudian memberikan value terhadap supply chain management kita, ya, mengurangi ketidakpastian, mengurangi risiko, meningkatkan kerjasama untuk mengurangi level inventory. Ya, ini berarti prinsipnya apa? Just in time ya, masih ingat tentang just in time. Ya, meminimalkan level inventory kita, kemudian meningkatkan layanan konsumen dan meningkatkan profitabilitas kita. Profitabilitas itu kemampuan kita untuk menghasilkan barang dan jasa, dan competitiveness, daya saing perusahaan kita. Ya, jadi profitabilitas kemampuan kita untuk menghasilkan profit atau laba dibandingkan dengan rata-rata industri kita. Ya, profitability. Jadi nanti profitabilitas kita itu apakah di atas rata-rata industri atau di bawah rata-rata industri. Kalau di atas rata-rata industri berarti profitabilitas kita bagus. Kemampuan kita menghasilkan laba bagus. Kalau di bawah rata-rata industri berarti kemampuan kita menghasilkan laba itu tidak bagus. Ya. Nah, kemudian apa itu ERP? Ya, jadi ERP itu dia akan mengintegrasikan semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan kita. Ya. Kemudian juga terdiri dari sejumlah aplikasi yang saling terintegrasi yang mengotomasikan operation kita di sisi back end, ya, dari sisi keuangan, dari sisi inventory, penjadwalan produksi,
sumber daya manusia, marketing, apa itu, research and development dan seterusnya. Ya. Kemudian juga memungkinkan kita melakukan cost control, ya, pengendalian biaya, ya, account payable, account receivable, gitu ya, piutang, utang, ya, mengelola aset-aset perusahaan, aset tetap maupun aset keuangan, dan meningkatkan profitabilitas dan produktivitas dari perusahaan. Tadi sudah saya jelaskan apa itu. Ya. Nah, ini modul-modul ERP, ya, Anda bisa lihat di sini, ada modul untuk human resource, ada modul untuk manufacturing, ada modul untuk finance, keuangan, akuntansi, ada modul untuk customer system, marketing system, untuk jasa services, layanan pelanggan, ada untuk supply chain-nya, ya. Nah, jadi dia bisa mengintegrasikan semua bagian yang ada dalam perusahaan. Nah, modul-modul ini tentu saja bisa disesuaikan dengan jenis industri perusahaannya, ya, dengan karakteristik bisnis perusahaannya. Dia bisa disesuaikan sedemikian rupa, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah aplikasi CRM-nya, ya. Ini aplikasi CRM-nya. Jadi ada front office, ada back office-nya, gitu ya. Ada titik-titik kontak, dan di situ pasti ada database tempat kita menyimpan transaksi dengan konsumen dengan titik-titik kontak itu. Kemudian kita bisa mengetahui perilaku konsumen dari berbagai titik kontak tersebut. Ya, sehingga kita bisa customer centric dikatakan. Ya, customer centric itu berbasis pada atau berpusat pada konsumen. Ya. Nah, kemudian di sini kita ERP itu sewa atau beli, ya tentu ada beberapa pilihan, gitu ya. Kalau kita sewa, kita tidak memiliki softwarenya untuk seumur hidup, gitu ya. Tapi kita bisa istilahnya itu mencicipi dulu. Kalau misalnya kita ingin membeli, kita bisa sewa dulu. Kalau ternyata tidak cocok, setelah kita sewa, ya kita bisa nggak sewa lagi, pindah. Tapi kalau kita beli, total cost ownership-nya kalau beli itu mungkin akan lebih murah daripada sewa. Akan lebih efisien dalam long term, dalam jangka panjang. Tapi kalau ada sesuatu, ya tentu kita nggak akan bisa mengembalikan barang yang sudah kita beli kan. Tapi kalau sewa, kalau nggak cocok, ya kita bisa stop. Nah, beli ini kita bisa membeli dari provider atau pengembang software yang sudah jadi, gitu ya. Misalnya dengan SAP, dengan Microsoft, dengan Oracle, gitu ya, branded software house. Tapi kita juga bisa mengembangkan secara personalized ERP ini dengan menggunakan IT department atau bagian teknologi informasi yang kita miliki di dalam perusahaan kita. Nah, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kalau kita mengembangkan apa itu sistem ERP ini dengan IT department kita sendiri. Kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan apakah IT department kita itu punya cukup keahlian, punya cukup waktu untuk mengembangkan software ERP tersebut. Ya, tapi di sisi lain kalau dia dikembangkan dengan IT kita sendiri, development-nya akan bisa lebih custom, bisa lebih fleksibel karena itu orang kita sendiri gitu ya, bukan Oracle atau Microsoft. Kalau kita kan nggak bisa merintah Microsoft atau Oracle misalnya, oh software-nya harus begini-begini kan nggak bisa. Tapi kalau departemen IT kita sendiri, ya kita bisa minta mereka nambah ini, ngurangi ini, dan sebagainya. Atau kita juga bisa menyerahkannya ke software house yang lain. Ini kurang 1 menit ya, silakan join lagi nanti kurang sedikit lagi bahannya. Ya, kita bisa menyerahkan ke vendor. Ya, kita bisa serahkan itu ke vendor dari software house yang nanti akan mengembangkan ERP itu untuk kita. Ya. Nah, itu bisa custom juga, tapi